Halo dan selamat datang di channel Jejak Budaya, tempat kita mengeksplorasi misteri dan dinamika emosi manusia yang paling kompleks. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat akrab bagi banyak dari kita, yaitu cemburu. Emosi ini dapat mengguncang hubungan, tetapi juga menawarkan peluang untuk tumbuh jika kita memahaminya dengan benar. Mari kita lihat lebih dekat apa yang menyebabkan cemburu dan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan cara yang sehat. Bagian 1. Apa itu cemburu? Cemburu adalah emosi yang sudah ada sejak lama, dan dalam banyak hal, ini adalah respons alami kita terhadap ancaman kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Berdasarkan jurnal yang dipublikasikan di Emotion oleh Adlen dan Sagarin pada tahun 2014, cemburu adalah perasaan takut atau khawatir yang sering muncul ketika kita merasa bahwa hubungan kita terancam. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua bentuk cemburu itu buruk. Sebuah artikel dalam Psychological Science menunjukkan bahwa cemburu bisa menjadi sinyal penting yang mendorong kita untuk menjaga dan memperkuat hubungan kita. Jadi, memahami cemburu sebagai emosi yang kompleks dapat membantu kita meresponsnya dengan lebih bijaksana. Mengapa kita merasa cemburu? Pertanyaan ini mungkin sering muncul dalam benak kita. Mungkin karena ketidakamanan diri, mungkin karena pengalaman pahit di masa lalu. Tapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengubah emosi ini menjadi sesuatu yang positif dalam hubungan kita. Bagian 2. Penyebab utama cemburu. Mari kita telusuri beberapa penyebab umum dari rasa cemburu. Pertama, kurangnya kepercayaan diri. Ketika kita merasa kurang percaya diri, cemburu bisa muncul dengan mudah. Menurut sebuah penelitian dalam Journal of Personality oleh Miller dan Manor, mereka yang memiliki kepercayaan diri rendah cenderung lebih sering merasa cemburu. Sebagai seorang teman, saya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap dari kita memiliki keunikan yang berharga. Mengenali dan menghargai kekuatan kita sendiri dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Kedua, pengalaman masa lalu. Masa lalu yang penuh trauma dapat memengaruhi cara kita merespons situasi di masa kini. Sebuah studi di Journal of Social and Personal Relationships menunjukkan bahwa pengalaman buruk di masa lalu dapat memperkuat rasa cemburu dalam hubungan baru. Tapi, ingatlah bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Kita memiliki kesempatan untuk menciptakan cerita baru yang lebih positif dan lebih sehat. Ketiga, komunikasi yang buruk. Banyak masalah dalam hubungan berasal dari kurangnya komunikasi yang efektif. Jurnal The Family Journal menyoroti bahwa komunikasi yang buruk bisa memperburuk rasa cemburu. Mengapa tidak kita coba berbicara dengan lebih jujur dan terbuka dengan orang yang kita sayangi? Dengan membangun komunikasi yang baik, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat. Keempat, kekhawatiran akan kehilangan. Takut kehilangan orang yang kita cintai adalah perasaan yang sangat manusiawi. Penelitian dalam Journal of Social Psychology menunjukkan bahwa rasa khawatir akan kehilangan dapat memperparah cemburu. Namun, cinta sejati berkembang dari rasa saling percaya dan mendukung. Menghadapi ketakutan ini dengan kedewasaan emosional dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat. Bagian 3. Cara mengatasi cemburu. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara untuk mengatasi cemburu dengan pendekatan yang lebih positif dan berdasarkan bukti ilmiah. Pertama, tingkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang tinggi dapat menjadi benteng terhadap rasa cemburu. Menurut penelitian yang diterbitkan di Journal of Personality and Social Psychology, orang yang memiliki kepercayaan diri lebih tinggi cenderung tidak mudah merasa cemburu. Saya ingin menyarankan Anda untuk mengenali dan merayakan setiap prestasi kecil dalam hidup Anda. Langkah-langkah kecil ini bisa membangun fondasi kepercayaan diri yang kuat. Kedua, komunikasi terbuka. Berbicara secara terbuka dengan pasangan bisa mencegah rasa cemburu berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Sebuah studi di The Journal of Social and Personal Relationships menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dapat mengurangi tingkat kecemburuan. Mari kita berbicara dengan tulus kepada orang-orang yang kita sayangi. Dengan berbagi perasaan dan pikiran, kita bisa menciptakan jembatan pemahaman yang kuat. Ketiga, hadapi ketakutan Anda. Menghadapi ketakutan adalah langkah penting dalam mengatasi cemburu. Penelitian di Emotion menemukan bahwa menghadapi dan memahami ketakutan kita dapat mengurangi perasaan cemburu. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk menghadapinya. Keempat, latihan mindfulness. Mindfulness adalah alat yang efektif untuk membantu kita tetap tenang dan sadar akan pikiran kita. Menurut The Journal of Psychology, mindfulness dapat secara signifikan mengurangi kecemasan dan cemburu. Mengapa tidak mencoba melatih mindfulness dalam kehidupan sehari-hari? Dengan melatih diri untuk hadir sepenuhnya di saat ini, kita bisa menciptakan kedamaian batin yang lebih dalam. Bagian 4. Pesan penutup. Cemburu adalah emosi yang kompleks, tetapi juga merupakan peluang untuk pertumbuhan. Dengan memahaminya, kita bisa meresponsnya dengan cara yang lebih konstruktif. Sebagai teman, saya berharap bisa menjadi teman dekat kalian, membantu kalian memahami dan mengatasi rasa cemburu ini. Saya percaya bahwa dengan usaha dan ketekunan, kita bisa mencapai hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ingatlah bahwa setiap tantangan dalam hubungan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memahami dan mengatasi cemburu adalah langkah menuju kebebasan emosional dan kebahagiaan yang lebih besar. Penutup. Jadi, cemburu bukanlah musuh kita, melainkan guru kita. Dengan memahami dan mengatasinya,
kita bisa mencapai hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Tindakan kecil Anda bisa berdampak besar dalam perjalanan kita untuk menyebarkan pemahaman dan kasih sayang kepada sesama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah bersemangat untuk mencintai dan